Yang kami hormati perwakilan Uni Muda Mitra dari UNICEF, Bapak Abdul Mudanang. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Arso, Ibu Ingrid Merita Dibua, MPD. Yang kami hormati Kepala Komite SMP Negeri 4 Arso, Bapak Claude Idris, Bapak Ibu Guru serta staf administrasi SMP Negeri 4 Arso, Bapak Ibu selaku orang tua terkasih kami serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya sehingga kita boleh berkumpul di sini dan menyaksikan Roots Day SMP Negeri 4 Arso. Dan pasti kita bertanya-tanya, apa itu Roots? Kenapa diadakan Roots Day? Apa itu keuntungan? Apa itu arti dari bullying? Di sini saya akan menjelaskan dari Roots dulu ya. Roots adalah sekelompok siswa di sekolah ini yang membuat atau melakukan kegiatan-kegiatan positif agar membuat sekolah menjadi lebih baik dan bagi semua orang. Kami juga mengajak semua orang untuk bermain bersama, saling peduli satu sama lain, saling mendengarkan dan saling menghargai itu adalah kegiatan Roots kami. Hari ini adalah Roots Day. Pastikan kalian semua senang merayakan kegiatan ini. Oke, lanjut saja. Jadi arti dari bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penindasan atau risah. Penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok yang merasa berkuasa atas orang lain, dan dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita bisa simpulkan bahwa arti dari bullying ini dilakukan oleh orang yang merasa dirinya sangat berkuasa dan dilakukan secara terus-menerus. Yaitu tadi pengertian dari bullying. Terus ada dampak bullying. Tentu saja menjadi korban bullying itu sangat tidak enak, apalagi seperti anak-anak atau remaja seusia kita. Jadi bullying ini mempunyai dampak yang sangat negatif. Jadi ada beberapa dampak-dampak yang negatif jika seseorang membuli seseorang gitu. Korban bullying lah. Yang pertama, mengalami masalah mental, yaitu mereka kurang adanya kepercayaan diri sehingga mereka tidak terlalu terbuka dengan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, memicu masalah kesehatan. Seperti yang saya sudah jelaskan dari awal, bahwa bullying ini juga terkadang menggunakan kekerasan fisik. Jadi mungkin korban-korban bullying ini merasa bahwa agak kesakitan ketika mereka dibully dan dibully fisiknya atau mereka dipukul menggunakan kekerasan. Yang ketiga, merasa takut dan tidak ingin sekolah. Nah, biasanya kita temukan kalau bullying itu tidak bukan pasti ada di sekolah. Pasti kita sering melakukan, cuma kita tidak sadar dengan hal tersebut. Jadi mungkin korban-korban bullying mereka merasa bahwa sekolah ini pasti tempat main sama teman-teman. Rumah kedua aku pakai bahagia sekali. Tapi apa? Ternyata pas di sekolah mereka ditindas, mereka di pojokan, tidak dianggap, dan mereka tidak dihargai. Jadi mereka tuh merasa, ternyata dugaan saya selama ini salah, mending saya gak usah sekolah, saya takut nanti pelaku-pelaku bullying mereka melakukan hal yang lebih nekat kepada saya sehingga mereka tidak ada niatan untuk pergi ke sekolah. Terus adanya kepikiran untuk balas dendam. Pasti mungkin ada beberapa orang atau korban bullying itu mereka merasa, lihat aja, dia susah bakal balas dendam sama kamu. Lihat aja pokoknya, nanti kalau saya udah besar, saya udah ini segala macam, saya bakal balas dendam sama kamu. Tentu saja kalau balas dendam itu dengarnya itu kayak nggak baik ya. Jadi mungkin ada beberapa korban yang mereka kayak sangat sakit hati. Jadi mereka tuh kayak pengen banget balas dendam. Sebenarnya itu nggak boleh. Dan yang terakhir itu penurunan prestasi. Mungkin ada anak-anak nih di sekolah, mereka pintar, terus banyak anak-anak yang gak suka pintar, dia gak mau kasih nyontek atau apa, jadi dia dibully. Di situ tuh dia tidak mau belajar lagi, dia hanya kepikiran dengan perkataan orang lain sehingga prestasinya tuh turun drastis sekali. Jadi untuk teman-teman, kita tuh gak boleh bully ya, karena bully itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Jadi ini kita masuk di kisah saya. Jadi ini salah satu agen perubahan di SMP Negeri 4 Arso, salah satu kelompok lah dari kegiatan Roots di sekolah ini. Awalnya tuh jujur ya, sebenarnya ini juga sering bully lah. Terus kalau misalnya teman-temanku dibully tuh kadang diam atau ikut bully. Tapi ketika SMP Negeri 4 Arso ini mengadakan sebuah agen perubahan, mengumpulkan sebuah agen perubahan dan kelompok-kelompok Roots, dan puji Tuhan sekali saya
terima kasih sama teman-teman saya. Mereka mempercayakan kami semua 30 agen perubahan untuk menyebarkan perilaku positif di SMP Negeri 4 Arso. Bukan buat teman-teman saya dan saya juga. Terus banyak juga yang kita pelajari. Awal saya masuk, saya pikir tuh kalau nanti kita belajar susah. Aduh, sudah belajar susah-susah di sekolah, belajar lagi nih. Oh tidak, ternyata tuh kita belajar bermain di sini, disuruh membuat hal-hal positif. Pokoknya di sini tuh saya belajar banyak. Jadi tuh pertama pertemuan saya merasa biasa aja kok, biasa aja. Tapi beberapa kali pertemuan sampai 13 kali pertemuan, di situ saya sadar, oh ternyata dampak bullying ini sangat ini ya, besar sekali, bisa membuat korban jiwa apa segala macam. Jadi kesan saya semenjak saya jadi agen perubahan ini, mungkin saya nggak bakal bisa lupakan, karena sebelumnya juga saya nggak mengikuti kegiatan ini, dan pada hari ini dan pada kegiatan-kegiatan sebelumnya saya diberi kesempatan untuk mengikut kegiatan ini. Dan saya ada satu cerita nih, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi mungkin kita teman-teman atau bapak ibu semua sudah lihat di berita tentang kejadian yang nama anaknya tuh Bintang, siswa SMP. Itu tepatnya kalau nggak salah di Sumatera Utara kalau nggak salah. Di sana waktu saya baca kejadiannya di Sumatera Utara, kejadian pada tanggal 8 Juni 2022. Bintang ini dia nih siswa SMP. Dia selesai ujian, dia mau pergi kalau nggak salah sholat zuhur ya, kalau sampai sholat zuhur di masjid. Pas dia mau pergi ada 9 orang temannya, itu temannya sendiri satu sekolah dengan dia. Datang terus tarik dia dengan sejadah, tarik dia dengan sejadah, baru mereka tuh ikat tangannya terus tutup matanya. Dia dipukul, kayak dibully lah sama teman-temannya. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia ceritakan semua ke mamanya, soalnya perutnya sakit sekali. Begini mamanya kayak biasa-biasa saja, tapi hari berjalan nih perutnya tambah sakit. Dia dibawa di rumah sakit. Ternyata dikabarkan kalau lambungnya itu bocor akibat teman-temannya. Setelah itu Bintang menjalani operasi dan pada tanggal 12 Juni 2022 nyawanya sudah tidak tertolong lagi, atau dia sudah meninggal akibat teman-temannya. Jadi ada beberapa komentar kalau mereka tuh mau supaya anak-anak ini diadili, tapi banyak yang mengatakan bahwa ini masih di bawah umur. Tapi kan kalau menurut kita ini harus diadili, ini sampai menyebabkan korban jiwa tuh sangat-sangat benar-benar parah sekali ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, bullying ini adalah salah satu hal yang sangat tidak baik, terutama bagi kesehatan mental atau fisik kita, sangat tidak baik. Dari Bintang kita belajar bahwa ternyata bullying ini bisa menyebabkan korban jiwa, bahkan bisa menyebabkan korban jiwa. Kita juga mungkin lihat sering anak-anak mungkin depresi atau mereka sakit karena apa? Karena mereka ini merasa bahwa mereka ini tidak ada gunanya lagi. Kadang ada yang bunuh diri karena mereka udah nggak kuat. Mereka merasa bahwa sudah saya bunuh diri, sudah saya nggak ada gunanya di dunia ini, saya dirundung terus, nggak ada yang mau berteman sama saya. Jadi pesan saya, karena kita sudah sampai di Roots Day, bukan berarti perilaku positif kita hanya sampai di sini, tidak. Kita melakukan hal-hal positif harus berjalan seterusnya dimanapun kita berada. Kita nggak boleh takut ketika melihat seseorang dibully, kita jangan diam saja. Ayo, kita harus membela kebenaran. Tidak boleh seperti itu. Karena apa teman-teman? Kita tuh harus ikut merasakan apa yang dirasakan seseorang. Dan kita tidak boleh, dan itu juga dari saya, apalagi ini SMP Negeri 4 Arso sudah terkenal bahwa anak-anak ini baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng, guru-gurunya juga. Menunjukkan sikap-sikap yang positif, apalagi kita nih agen perubahannya, kita semua agen perubahan, teman-teman juga, kita nggak boleh membuli satu sama lain, kita harus belajar untuk menghargai, mempunyai sikap peduli dan lain-lain. Itu tadi penjelasan dari saya. Minta maaf kalau ada salah kata. Semoga, saya berharap kedepannya kita semua harus peduli satu sama lain. Jika ada yang berundung, tidak usah takut untuk ditegur, teman-teman, nggak usah. Kan kalau misalnya kita dengar itu, kalau misalnya membuat seseorang menjadi lebih pribadi yang lebih baik, itu adalah salah satu hal yang terpuji kan. Ayo kita harus buat hal yang terpuji juga. Dan ya mungkin dari saya itu saja. Sekian, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.